Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya, Widya Putri Kirani dalam berita WNN Indonesia. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong 10 jam diperiksa sebagai tersangka kasus impor gula di Kejaksaan Agung. Pengacara Lembong, Arif Yusuf Amir, mengatakan pihaknya telah merampungkan kelengkapan berkas untuk gugatan pra-peradilan tersebut. Dan benarkah kasus Tom Lembong ini masih abstrak di mata publik? Hal ini akan dibahas bersama reporter WNN Indonesia, Sinta Hayati. Selamat siang, Sinta. Selamat siang juga, Widya Putri Kirani. Baik, bagaimana gugatan pra-peradilan kasus Tom Lembong ini agar menjadi jelas di mata publik? Baik, terima kasih sebelumnya, Widya. Hari ini saya akan mengungkap bagaimana gugatan kasus pra-peradilan Tom Lembong ini. Dan di sini saya sudah bersama Bapak Arif Yusuf Amir. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Widya. Pak Arif, apakah Pak Tom Lembong bersama dengan tim kuasa hukum sudah memutuskan untuk menempuh upaya pra-peradilan? Hari ini kita juga masih kumpul semua tim untuk membahas rencana kita untuk mengajukan pra-peradilan. Tetapi itu belum diputuskan secara tuntas karena sebuah dipertimbangkan sedang dikaji. Baik Pak, kira-kira untuk perencanaannya akan diputuskan kapan dan diajukan kapan itu Pak? Kemungkinan besok sudah ada keputusan, tapi begitu diputuskan bahan-bahannya sudah lengkap. Baik Pak Ari, sebetulnya kejanggalan apa yang menjadi pertimbangan dalam penetapan tersangka sehingga pihak kuasa hukum akhirnya mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan ini? Secara detail belum bisa saya sampaikan, tapi secara umum bahwa Pak Tom Lembong ini sangat kooperatif dalam pemeriksaan. Beliau 4 kali dipanggil sebagai saksi, beliau hadir di online dan selalu memenuhi semua panggilan tersebut. Baik, terima kasih Pak Ari. Kejagung telah menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Mengapa beliau dapat dijadikan tersangka, Pak? Pada panggilan keempat beliau dipanggil sebagai saksi, tetapi ketika saat itu juga diubah statusnya menjadi tersangka. Lalu dilakukanlah penahanan yang menjadi pertanyaan kita dan publik, ditemukan bukti apa pada hari itu sehingga bisa merubah statusnya menjadi tersangka. Baik Pak Arif, sebagian publik memang melihat ada kejanggalan. Kasus ini masih abstrak karena dirasa Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar belum bisa membeberkan secara detail apa saja sebetulnya yang bisa mengaitkan bukti bahwa Tom Lembong melakukan pelanggaran. Kemudian apa yang ingin disiapkan kira-kira? Sampai saat ini kami juga menanyakan pada saat pemeriksaan sebetulnya ada apa. Dalam rumusan pasal 2 dan 3, jangan lupa itu adalah milik material yang harus jelas dan nyata. Yang melakukan perbuatan melawan hukumnya itu apa? Itu harus diuraikan. Dan publik juga menunggu di mana. Selama ini kejaksaan hanya menjelaskan publik. Baik, terima kasih Bapak Ari atas penjelasan yang telah disampaikan. Diketahui Pak Tom Lembong ini telah diperiksa selama 10 jam di Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus impor gula. Dan Pak Tom Lembong ini hanya tersenyum serta tidak memberikan pernyataan usai menjalani pemeriksaan. Nah, apakah pemeriksaan ini masih berlanjut, Pak? Pemeriksaan hari ini sudah selesai dan kemungkinan akan dilanjut Selasa depan. Dalam pemeriksaan banyak sekali surat-surat yang ditunjukkan kepada beliau. Tentunya surat-surat tahun 2015. Beliau sudah banyak lupa juga. Dan ini juga jadi pelajaran buat menteri-menteri sekarang harus mengingat surat-suratnya yang dikeluarkan. Siapa tahu 10 tahun ke depan nanti akan ditanyakan lagi. Jadi diingat kembali oleh beliau, tapi pada prinsipnya semua surat-surat itu sudah melalui proses yang berjenjang dan beliau sudah melaporkan juga kepada Menko dan atasannya pada waktu itu.
terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan. Berarti untuk kasus ini masih bersifat abstrak ya? Iya, benar. Dan perlu ditindak lebih lanjut ya, Pak? Ya. Demikianlah penjelasan mengenai kasus Tom Lembong ini. Saya Sinta Hayati kembali ke studio. Terima kasih Sinta atas bantuannya. Tersangka lainnya adalah CSX Direktur pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI. Tom Lembong dinilai menyalahgunakan wewenangnya sebagai Menteri Perdagangan dengan mengeluarkan izin persetujuan impor atau PI dengan dalih pemenuhan stok gula nasional dan stabilitas harga gula nasional meskipun Indonesia sedang surplus gula. Tom Lembong juga diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah atau GKM untuk diolah menjadi gula kristal putih atau GKP kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. Dalam kasus ini, Kejagung menyebut nilai kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mencapai 400 miliar rupiah. Mantan Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM Thomas Lembong menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sejak Jumat pagi di Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung. Ini adalah pemeriksaan pertama Thomas Lembong usai ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada Selasa 29 Oktober 2024. Penyidik ingin mendalami peran tersangka Thomas Lembong dalam pusaran dugaan korupsi impor gula, dan selain Tom Lembong, penyidik juga memeriksa Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI berinisial CS sebagai tersangka. Baik, kita kembali pada Sinta. Bagaimana tersangka-tersangka tersebut menjalani pemeriksaannya? Apakah ada pemeriksaan serta penjelasan lebih lanjut? Baik, di sini saya sudah bersama Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Bapak Harli Siregar. Selamat siang, Bapak Harli. Ya, selamat siang. Pak, apakah tersangka-tersangka tersebut akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut atau tidak akan ditindaklanjuti? Dan bagaimana untuk agenda pemeriksaannya, Pak? Hari ini kedua tersangka direncanakan diperiksa oleh penyidik pemeriksa lanjutan. Mengenai agendanya, kita juga masih konfirmasi kepada penyidik terkait apa, tapi yang pasti itu terkait peranan dari kedua tersangka dalam perkara ini ya. Setiap pasang pesakan yang sudah disangkakan kepada kedua tersangka, saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Harli atas penjelasan yang sudah disampaikan. Selamat siang Bapak. Begitulah kira-kira penjelasan lebih lanjutnya mengenai pemeriksaan terhadap tersangka-tersangka yang diduga korupsi impor gula. Saya Sinta Hayati kembali ke studio. Baik, terima kasih Sinta. Demikianlah perkembangan kasus mengenai korupsi impor gula dengan tersangka Tom Lembong serta tersangka lainnya. Kasus ini juga masih ditindaklanjuti oleh pengacara Tom Lembong, Pak Ari Yusuf Amir, serta Kejaksaan Agung. Saya Widya Putri Kirani, serta segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Rapatan. Dadah, hai. Di impor gula. Astagfirullah. Ya, selamat siang juga. Baik lagi. Masak Kiki Telandri. Ini aku tuh mau. Baik, terima kasih.